kembali kita datang di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada tanggal 21 Mei 2020. Mari saudara semua, kita akan membaca firman Tuhan yang ada hari ini. Kita akan baca silih berganti. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kunyanyi Haleluya. Bapakku datang.
kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan, kami menghadap Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau letakkan semua permasalahan kami ke dalam kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau fokus ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman hari ini Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan baca secara bergantian. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam mereka dan memuliakan Allah. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan dengan seperti rusa rindu sungaimu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kesempatan pada hari raya umat Kristiani, yaitu hari kenaikan Yesus Kristus. Kita boleh berkumpul bersama untuk kembali merenungkan firman Tuhan, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama merenungkan khususnya makna kenaikan Kristus ke surga, kita terlebih dahulu akan minta pimpinan Tuhan di dalam doa dan permohonan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami puja, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus kami orang berdosa melalui kematian dan memberikan jaminan kehidupan kekal dengan bukti kebangkitan yang disaksikan oleh para murid. Dan pada hari yang ke-40 dari kebangkitanmu, Engkau naik ke sorga, menyatakan kemuliaan-Mu dan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Demikian juga Engkau berjanji akan memberikan penolong yang lain yang akan menyertai setiap umat percaya selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk dapat mengerti dan dapat menerapkannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kalau tadi sudah dibacakan ayat 50 sampai yang ke-53, supaya kita bisa mengerti bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita membaca teks firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai yang ke-53. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita percaya mengenai berita bohong atau yang seringkali kita sebut hoax ya. Hoax atau berita palsu. Saudara, banyak kali disampaikan yang kita dengar bahwa yang disalibkan bukanlah Yesus, tetapi yang diserupakan dengan wajah Yesus. Yesus tidak mati dan bangkit. Yesus hanya pingsan dan dibawa oleh murid-muridnya ke Gua Qumran dan membuat biara di sana. Itu berita hoax ya. Yesus hanya manusia yang lahirnya saja ajaib. Lahirnya beda dengan manusia yang lain. Tapi hakikatnya dia manusia biasa sama dengan nabi-nabi yang lain. Saudara, kita mempercayai bahwa Yesus bukan sekedar nabi. Walaupun dia menyampaikan firman Bapa di sorga, tetapi dia lebih dari sekedar nabi. Dia adalah Mesias. Ada juga yang mengatakan bahwa penghibur akan datang. Sudah datang di abad yang ke-6 penghibur itu. Walaupun dalam Alkitab seringkali mereka yang menafsirkan bahwa penghibur itu adalah seorang manusia, tetapi di dalam Alkitab jelas bahwa penghibur adalah roh kebenaran. Jadi kalau dikatakan bahwa penghibur yang akan datang itu adalah manusia, jelas itu adalah hoax. Kiamat nanti memang Yesus yang akan datang, tapi untuk memproklamirkan sebuah agama tertentu. Itu juga hoax yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Alkitab sudah dipalsukan. Banyak sekali berita-berita yang menyerang iman kita
Tetapi kita yakin dan percaya kalau berita mengenai Yesus Kristus dari mulai kelahiran sampai dia mati, bangkit dan naik ke sorga, sampai dicurahkan Roh Kudus yang dijanjikan itu adalah berita palsu selesai di abad pertama. Tetapi sungguh karena Roh Kudus, setiap orang percaya berkesinambungan dan beriman kepada kitab suci yang telah memberitakan dari mulai kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus, bahkan nubuatan bahwa dia akan datang kali yang kedua dalam kemuliaan seperti ada naik ke sorga. Untuk apa saudara-saudara? Untuk menjemput gerejanya yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang mengatakan demikian, tetapi marilah kita berpegang pada Alkitab. Roh Kudus yang kita telah terima, yang dijanjikan itu, dan kita bisa mengenal dia secara pribadi dan percaya kepada Yesus. Dialah yang memberikan penjelasan bahwa Alkitab yang kita pegang ini adalah firman Allah yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita kembali diingatkan bahwa Yesus naik ke surga untuk menyatakan kemuliaannya. Dia bukan saja manusia yang mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat dan dia berjanji dia akan datang. Saudara-saudara, tanpa salib tidak ada penebusan. Salib tanpa kebangkitan tidak ada kuasa untuk menyelamatkan, dan dikatakan Rasul Paulus, sia-sia imanmu kalau Yesus tidak dibangkitkan. Kebangkitan sebagai persetujuan Bapa atas pengorbanan Kristus penebus. Kebangkitan tanpa kenaikan, tidak ada kemuliaan Kristus. Demikian juga tanpa kenaikan, Roh yang dijanjikan, penghibur yang dijanjikan itu tidak akan datang. Kemuliaan saat Yesus naik ke sorga menyatakan kemuliaan juga pada saat dia datang kembali. Parousia, Yesus datang kali yang kedua dalam kemuliaan, tidak seperti kedatangan yang pertama, dalam kehinaan, di kandang domba tidak ada tempat. Tetapi kedatangan yang kedua adalah kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga pada hari itu semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudara-saudara, penting sekali kita boleh merayakan hari kenaikan Kristus, mengingat bahwa pada satu saat dia akan datang kembali. Awan di sini adalah bicara awan kemuliaan Kristus. Seperti Israel ketika dia diberkati oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas mereka dalam bentuk awan. Itulah yang disebut Shekinah, bangsa pilihan mendapatkan kemuliaan Allah turun atas mereka sehingga mereka merasakan kedekatan persekutuan dengan Tuhan. Dan mereka dipilih oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar. Dan setelah Pentakosta Tuhan percayakan berita berkat itu kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri telah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kenaikan Kristus ke sorga merupakan syarat penting terjadinya Pentakosta, atau dalam bahasa gereja Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara, dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 5 sampai yang ke-7, ini nubuatan Yesus bahwa dia harus pergi naik ke sorga, menyediakan tempat, dan kalau dia tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Dalam Yohanes 16 ayat 5 sampai 7, Yesus pernah berkata kepada muridnya, "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadamu, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia
kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus bukan saja memberitahu saat kebangkitannya bagi setiap orang percaya akan mengalami tubuh kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Kristus. Demikian juga dia naik ke sorga, dia berjanji akan memberi penolong yang lain. Membuktikan bahwa Immanuel, Allah beserta pada setiap orang yang percaya. Sehingga dicurahkanlah Roh Kudus sebagaimana yang sudah dijanjikan. Jadi kalau Yesus tidak naik ke sorga, pencurahan Roh Kudus itu tidak akan terjadi. Kenyataannya Roh Kudus dicurahkan. Murid-muridnya yang takut tercerai-berai walaupun mereka sudah lihat kebangkitan Kristus. Tetapi ketika mereka menerima Roh Pentakosta, mereka begitu berani memberitakan Injil. Kalau Yesus gak naik, Pentakosta tidak akan terjadi. Itu yang dikatakan Tuhan. Dan betul seperti yang disaksikan oleh Yohanes. Dia menyaksikan dengan kasat mata murid-murid yang lain. Bahkan Rasul Paulus menuliskan ada 500 orang yang menjadi saksi mata bagaimana Yesus yang bangkit dan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya dan siap mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap murid-muridnya. Saudara-saudara, ketika Yesus naik ke sorga, yang ditinggalkan adalah shalom. Apa itu shalom? Shalom adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang sesungguhnya adalah ketika perseteruan kita dengan Sang Pencipta dipulihkan hubungannya. Oleh karena dosa yang memisahkan kita, Yesus datang meninggalkan shalom, meninggalkan pemulihan yang telah terputus oleh karena dosa kita, dipulihkannya di dalam Yesus Kristus. Sehingga Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Apakah saudara-saudara sudah mengalami damai sejahtera? Mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan? Pemulihan hubungan dengan Tuhan karena terputusnya, penyebabnya adalah dosa, dipulihkan dan kita mendapatkan hidup. Hidup itu adalah damai sejahtera. Paulus juga menuliskan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena iman kepada Kristus kita mendapatkan hidup dan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kristus yang lakukan itu dan dia tinggalkan itu bagi kita sekalian. Efesus pasal 2 ayat 14, Rasul Paulus juga menuliskan, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara-saudara, kalau kita bermusuhan dengan Sang Pencipta, memang siapa kita ini? Apakah kita bisa menyogok Sang Pencipta dengan perbuatan baik kita, dengan amal baik kita? Tidak bisa. Yesus harus datang. Dia naik ke sorga meninggalkan damai sejahtera bagi kita sekalian. Tembok yang memisahkan dirubuhkannya. Saudara-saudara, ketika Yesus mati, apa yang terjadi? Tabir bait Allah dari atas sampai ke bawah terbelah, sehingga tidak ada lagi ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Kita bisa langsung kepada imam besar, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Itu ditinggalkan bagi kita sekalian. Tidak ada yang lebih besar selain daripada karya Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih membahagiakan ketika perseteruan kita diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus menyatakan kemuliaan. Hal ini tergenapi pada saat kenaikan, seperti yang secara jelas ditegaskan oleh Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 9 sampai 11. Maksud saya Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sebab dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus
adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saatnya Yesus datang dalam kemuliaan. Mereka yang menolak Yesus pada akhirnya tersungkur, tapi waktunya sudah tidak ada lagi. Semua mulut akan mengaku. Semua orang yang menentang Yesus, semua orang yang menentang firman Tuhan, pada akhirnya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Jadi kalau engkau dihina, kalau engkau dibeda-bedakan, jangan takut, jangan menjadi kecil hati. Dia datang memberikan damai. Tembok pemisah dihancurkannya di dalam Yesus Kristus. Dan berita itu juga yang harus disampaikan kepada banyak orang. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia naik. Di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem sampai ke Banyumanik. Sehingga kita bisa mendengar Injil. Tugas itu Tuhan percayakan kepada kita. Dia naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Roh Kudus untuk apa, saudara? Bukan saja materai keselamatan kita, tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita. Karena Roh Kudus itu adalah Allah yang kuasa untuk memberitakan berita pertobatan. Saudara-saudara, kenaikan Yesus mengucapkan syukur oleh karena kita memiliki pengantara. Dialah juru syafaat kita. Dialah pengantara kita. Saya bacakan dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14 sebagai yang terakhir. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dialah yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua makhluk ciptaannya pada akhirnya memuliakan Dia. Yesus naik dan kita mendapatkan pengantara. Kita tidak bisa ditolong dengan diri kita sendiri tanpa pertolongan dari Tuhan Yesus. Dia yang sudah mati menggantikan hukuman yang kita terima. Dia juga yang menjadi pengantara dan menyediakan tempatnya bagi kita sekalian. Karena itu di hari kenaikan ini, mari kita senantiasa mengandalkan Dia. Sebagai penerapannya, nobatkanlah Yesus sebagai Raja kita. Puji dan sembah Dia. Tidak ada yang lain selain daripada Yesus. Jadilah anak-anak kerajaan. Apa itu anak-anak kerajaan? Menjadikan Dia Raja kita. Konsekuensinya kita mau hidup taat seperti yang diperintahkannya. Amin. Selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan sebagai respon firman Tuhan. Di dalam nyanyian pujian nomor 23, kita nyanyikan dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, menjadikan dan menobatkan Dia dalam hidup kita sebagai Raja. Dan kita anak-anak kerajaan mau menghadirkan kerajaannya itu di bumi ini. Sebagaimana Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Kita mau menghadirkan kerajaannya dengan cara hidup taat sesuai dengan firman yang telah diberikan pada kita. Pujilah Yesus yang mulia. Pujilah Yesus yang mulia,
berkuasa namanya, berkuasa namanya. Sujudlah hai malak surga, nobatkan Yesus, 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 nobatkan Rajamu. Hai bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya, tebusan darahnya. Anugerah Allah, pujilah, nobatkan Yesus, Yesus, Raja, nobatkan Rajamu. Dengan umatnya di surga, kita sembah Dia, kita sembah Dia, padukan syukur padanya, nobatkan Yesus, Yesus, Raja, nobatkan Rajamu, nobatkan Yesus, Yesus, Raja, nobatkan Rajamu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah mendengarkan firman dari Bapak Pendeta Eka. Tiba waktunya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik untuk kita hadapkan ke dalam nama Tuhan. Kita akan membawakan pujian Ku Bawa Kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampailah kita pada penghujung ibadah kenaikan Kristus pada hari ini. Ada beberapa pengumuman yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Gembala Sidang dan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Banyumanik mengucapkan turut berbelasungkawa
dan berduka cita sedalam-dalamnya atas kembalinya Ibu Indrianti yang terkasih kepada Sang Pencipta. Sebelum almarhum, beberapa kali almarhum telah bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini, dan juga pernah menyampaikan kepada kita, pada saya, bahwa dia tetap beriman kepada Kristus. Seperti Alkitab katakan bahwa setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesuai dengan iman dari almarhum, kiranya beliau mengalami kebahagiaan bersama dengan Sang Pencipta karena iman percaya kepada Kristus. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa dan berduka cita sedalam-dalamnya, baik keluarga yang ditinggalkan yaitu Bapak Tanto dan juga kedua putranya Hesa dan Bisma, dan juga keluarga besar Ibu Hadi yang berduka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. Demikian juga saya menyampaikan pengumuman untuk hari ulang tahun gereja kita yang akan diadakan pada hari Minggu besok tanggal 24 Mei 2020. Biarlah saudara-saudara sekalian menyiapkan diri dalam ibadah spesial ini. Sekali lagi diadakan tanggal 24 Mei 2020 pukul 6:30 pagi. Kita menyiapkan diri untuk kita bersama-sama bersukacita karena ada beberapa acara yang akan ditampilkan. Sekali lagi, walaupun ibadah masih daring ataupun online, tetapi Bapak Ibu sekalian bisa menikmati ibadah di rumah bersama dengan keluarga, boleh merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah hari ulang tahun gereja kita yang ke-31. Demikian juga hari ini kita boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan. Biarlah saudara yang mau memberikan persembahan, silakan saudara bisa menghubungi tim pengambil persembahan seperti tertulis nomor WhatsApp-nya di bawah ini, atau saudara bisa datang ke gereja dan memasukkan ke dalam kotak persembahan, atau saudara bisa juga mentransfer melalui nomor rekening gereja seperti yang tertera di bawah ini. Demikian pengumuman dari saya. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita di dalam doa, baik doa persembahan, doa syafaat, dan juga doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di sorga, sungguh kami mengucapkan syukur atas pengalaman rohani yang boleh kami alami hari ini. Biarlah kenaikan Kristus yang telah menyediakan tempat dan telah menyatakan janji Tuhan pencurahan Roh Kudus boleh menjadi satu berkat bagi kami yang sudah mendapatkan Roh Kudus yang dijanjikan itu, senantiasa hidup menjadi anak-anak kerajaan yang taat, karena kami mempertuhankan Kristus sebagai Tuhan dan Raja kami, sehingga kami mau menerapkan apa yang telah Tuhan ajarkan, menghadirkan kerajaan-Mu di bumi ini seperti di sorga, sehingga banyak orang yang boleh mendengar tentang kabar baik Yesus Kristus dan boleh turut mendapatkan keselamatan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan datang kembali ke dunia dalam kemuliaan seperti yang Tuhan janjikan, sehingga kami akan dijemput oleh Tuhan dan setiap orang akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kebenaran firman yang ditaburkan sungguh memberkati umat Tuhan, dan kami sekalian boleh menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga mendoakan secara khusus untuk keluarga yang saat ini sedang berduka atas dipanggilnya Ibu Indrianti pada hari Jumat yang lalu. Kami mohon berkat Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan kepada Bapak Tanto, kepada kedua putra almarhum Hesa dan Bisma. Berkatilah mereka dengan kekuatan penghiburan yang dari Tuhan. Demikian juga keluarga besar Ibu Hadi yang juga kehilangan karena Tuhan panggil putri terkasih Ibu Indrianti. Berkatilah seluruh keluarga Ibu Hadi yang berduka dengan kekuatan penghiburan yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh dikuatkan, diteguhkan, diberikan ketabahan. Iman percaya kepada Kristus itulah yang menyelamatkan,
Biarlah iman yang telah dipegang oleh almarhum selama dia hidup menjadi berkat bagi hidupnya, sehingga boleh dibangkitkan mendapatkan tubuh yang baru bersama dengan Kristus dalam kebahagiaan selama-lamanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah hari ulang tahun gereja yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2020. Biarlah Tuhan memberkati setiap rangkaian acara yang boleh dipersiapkan, memberkati umat Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita dalam hari ulang tahun gereja kami yang dikasihi ke-31. Kami percaya Tuhan yang telah mendirikan umat-Mu di tempat ini, Tuhan yang memelihara sampai di usia 31 tahun, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang terus memelihara sehingga Engkau menumbuh kembangkan umat Tuhan di tempat ini, bergandengan tangan melayani Tuhan bersama-sama, sehingga banyak jiwa dimenangkan melalui keberadaan umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara ibadah hari ulang tahun gereja yang ke-31 tanggal 24 Mei 2020 pukul 6:30 pagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan untuk persembahan persepuluhan yang telah diberikan umat Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Setiap umat Tuhan yang boleh diberkati oleh Tuhan dan mempersembahkan apa yang dipercayakan, Engkau sendiri yang membalas dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu untuk wabah pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan berkenan hadir dan Tuhan berkenan menolong, mendapatkan jalan keluar sehingga manusia boleh terselesaikan, dan hanya Tuhan saja yang sanggup mengatasi semuanya ini. Biarlah dalam pandemi ini kami tetap yakin dan percaya, tetap mengandalkan Tuhan bahwa rencana yang Tuhan siapkan adalah yang terbaik bagi kami sekalian, sehingga hidup kami tetap bersukacita, tetap damai sejahtera, tetap mengalami ketenangan, karena bersama dengan Tuhan kami tenang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan dan syafaat kami. Tuhan dengarkanlah, Tuhan kabulkanlah menurut waktu dan kehendak-Mu bagi kami sekalian. Semua doa kami haturkan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saat ini mari kita menerima berkat-Nya. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kekasih jiwa kami, doa ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus memberkati.